Halo semuanya, terima kasih telah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film India bergenre thriller dengan judul Kartik Kaling Kartik yang rilis tahun 2010. Daripada banyak ngomong, yuk kita bahas. Berkisah tentang seorang introvert bernama Kartik Naraya yang diperankan oleh Farhan Akhtar. Kartik bekerja di perusahaan konstruksi, ia merasa kurang percaya diri dan terjebak dalam pekerjaan tersebut. Kartik seringkali disuruh mengerjakan tugas orang lain dan ia juga selalu dipaksa bayar uang iuran lainnya gitu oleh pemilik apartemen. Kartik selalu terbayang masa kecilnya ketika kakaknya Kumar selalu mengganggunya, ia pun ngadu ke orang tuanya, tapi orang tuanya malah gak percaya. Insiden lainnya yaitu ketika Kumar mencoba memasukkan Kartik ke dalam sumur. Namun naas, Kumar malah gak sengaja masuk ke dalam sumur dan mati. Kartik merasa ia bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Diam-diam, Kartik tertarik pada teman kantornya bernama Sonalia Mukherjee yang diperankan oleh Deepika Padukone. Kartik selalu kirim pesan lewat email namun ia gak berani kirim ke Sonalia. Di sisi lain, Sonalia gak menyadari keberadaan Kartik apalagi perasaannya. Sonalia malah dekat dengan teman kantor Kartik bernama Ais. Kartik pun mulai menyadari itu. Saat hendak pulang, ia disuruh bosnya Mr. Kamat membuat laporan. Ia pun mengerjakan laporan itu sampai pagi. Ketika seluruh laporan selesai, Kartik pulang dan hendak tidur. Mr. Kamar telepon lagi dan Kartik disuruh ngerjain laporan lainnya gitu. Ia pun marah dan membanting telepon. Kartik akhirnya ikut meeting dengan Mr. Kamat. Di perjalanan, Mr. Kamat berbicara dengan klien dan meyakinkan klien kalau tanah yang ia jual bukan tanah garapan. Tapi Kartik malah memperingati Mr. Kamat. Karena kesal, Mr. Kamat menurunkan Kartik di pinggir jalan. Di jalan, ia melihat toko telepon. Kartik pun membeli telepon rumah baru sebagai kado ulang tahunnya. Di luar, Kartik melihat Sonalia ngedate dengan Asis. Keesokan harinya, Kartik curhat tentang masa lalunya kepada psikiater dan psikiater bilang Kartik harus percaya diri dan jangan mau dimanfaatin orang lain. Salah kaprah, Kartik malah bertemu Mr. Kamat. Mr. Kamat marah dan tersinggung. Mr. Kamat membawa Kartik keluar ruangan dan dipermalukanlah si Kartik di depan orang banyak terutama Sonalia. Kartik pun langsung dipecat saat itu juga. Di rumah, Kartik depresi, ia hanya tiduran di kasur, nonton TV, dan gak ngelakuin apapun. Sampai suatu ketika Kartik memutuskan bunuh diri dengan meminum obat tidur. Saat mau meminum obat tidur, telepon rumah Kartik berbunyi. Suara di ujung telepon itu mengaku sebagai Kartik. Ia meminta Kartik untuk tidak bunuh diri. Suara tersebut bisa mengubah hidup Kartik, asalkan Kartik gak ngasih tahu kalau ia yang telepon. Karena Kartik bisa dianggap gila oleh semua orang. Karena bingung, besoknya Kartik datang ke provider telepon dan meminta mengecek panggilan masuk. Namun gak ada satupun panggilan masuk hari itu. Panggilan terakhir Kartik yaitu 4 hari lalu saat ia ditelepon Mr. Kamat. Saat jam 5 pagi, Kartik ditelepon Kartik lainnya dan memberitahukan bagaimana mengubah hidupnya. Nah, keesokan harinya Kartik seperti biasa berangkat kerja. Ia tiba-tiba aja dihadap pemilik apartemen yang meminta biaya perbaikan lift. Berdalih bahwa apartemennya bocor dan Kartik menghabiskan biaya lebih besar. Kartik meminta pemilik apartemen membayar kerugiannya. Jika pemilik apartemen gak mau bayar, Kartik bisa aja mengadukannya pada bibinya yang bekerja di pajak properti. Karena ia tahu apartemen itu dijadikan tempat judi ilegal gitu. Karena ketakutan, ia pun mengembalikan uang Kartik. Hari itu juga Kartik belanja dan mengubah penampilannya. Kartik pun memakai jas dan berpenampilan berbeda dari sebelumnya. Kartik datang ke perusahaannya dengan percaya diri. Seluruh teman kantor Kartik bingung dan menatap Kartik. Kartik mengancam Mr. Kamat
akan memberitahukan kliennya kalau ia menjual tanah ilegal. Di samping itu, Kartik memberitahu Mr. Kamat tentang kontrak perusahaannya yang akan mengalami kerugian. Karena nggak mau rugi, Mr. Kamat pun akhirnya terbuai rayuan Kartik dan memperkerjakannya lagi. Kali ini Kartik meminta gaji lebih besar dan meminta ruangan kantor tersendiri. Mr. Kamat pun menyetujuinya, Kartik pun senang bukan main. Setiap jam 5 Kartik ditelepon Kartik lainnya, ia memiliki misi baru yaitu membongkar kebusukan Asih. Saat satu lift dengan Asih, Kartik mulai membongkar kebusukan Asih, ia pun merasa terpojok. Ternyata Asih memiliki anak dan istri. Kartik meminta Asih memberitahu Sonalia atau dia sendiri yang akan memberitahukan Sonalia. Nah, akhirnya Asih ngasih tahu ke Sonalia, namun Sonalia malah menamparnya berkali-kali dan mereka pun putus. Sonalia galau di kantor dan Kartik mulai menggoda Sonalia, namun Sonalia menolak Kartik. Kartik pun mulai berkali-kali mengajak Sonalia ngedate, namun tetap aja ditolak. Sampai akhirnya Sonalia luluh dan memberikan kesempatan bagi Kartik. Sonalia diajak Kartik minum kopi di atas bukit. Mereka pun perlahan jadi dekat satu sama lainnya. Hari demi hari Kartik dan Sonalia menjadi dekat. Saat asik berbelanja, mereka bertemu sepupunya Kartik. Sepupunya Kartik tahu kalau Kartik belum nembak Sonalia, tapi Sonalia malah bilang ke ia pacarnya Kartik. Mereka pun akhirnya resmi pacaran. Sonalia meminta Kartik gak menyimpan rahasia apapun dari Sonalia. Nggak tahu kenapa Kartik malah membongkar rahasianya. Rahasia kalau Kartik sering ditelepon Kartik lainnya. Sonalia berpikir itu nggak masuk akal dan meminta Kartik ke psikiater. Tapi Kartik menolak. Karena nggak mau kehilangan Sonalia, ia pun akhirnya ke psikiater nih. Sang psikiater bilang itu nggak masuk akal dan ia tetap aja nggak percaya. Hingga akhirnya psikiater itu datang mengunjungi Kartik dan menyaksikan sendiri telepon itu berdering pukul 5. Si psikiater diancam balik oleh Kartik lainnya, ia pun kabur gitu aja. Sonalia mencoba menunggu panggilan itu dan akhirnya berdering, tapi Sonalia nggak membiarkan Kartik mengangkatnya. Sonalia pun pergi dari apartemen Kartik. Kartik mencoba mencabut kabel telepon, namun teleponnya tetap aja bunyi. Di luar, Sonalia minta Kartik untuk mencari bantuan. Tapi Kartik kekeh percaya bahwa Kartik yang menelpon lah yang dapat membantunya. Saat jam 5 telepon berbunyi. Saat Kartik angkat, Kartik malah mendapatkan ancaman hidupnya akan hancur karena telah mengingkari janji. Keesokan paginya, Kartik dimarahi Mr. Kamat. Mr. Kamat ditelepon Kartik. Suara Kartik memberikan ancaman jika ia akan memberitahu kalau Mr. Kamat selingkuh dengan salah satu pegawainya. Kartik pun langsung dipecat. Bukan cuman itu, Sonalia pun marah karena Kartik menelpon Sonalia dan mengejeknya. Padahal bukan Kartik yang melakukan itu. Tetap aja Mr. Kamat dan Sonalia nggak percaya. Setelah itu Kartik pulang ke apartemennya. Di perjalanan Kartik habis bensin. Saat mau ngisi bensin, kartu Kartik terblokir. Hari itu juga Kartik ke bank dan saat dicek seluruh uang Kartik ludes ditransfer ke badan amal. Kartik pun kebingungan gak punya uang sama sekali. Nah, saat lagi pusing, ia lihat anak kecil matanya tertutup kain. Gak lama kemudian ia menjual jam dan kacamatanya. Kartik pun mendapatkan sejumlah uang dan kacamata hitam gitu. Kartik langsung menuju stasiun dan meminta seorang kakek membelikannya tiket kemanapun. Kartik menutup mata sampai ke penginapan. Ia menyewa kamar selama 2 minggu. Kartik merasa aman karena ia nggak tahu dirinya di mana dan menganggap Kartik palsu, nggak tahu keberadaannya. 1 bulan kemudian Kartik telah memulai harinya sebagai pegawai. Suatu ketika bos Kartik memintanya memakai telepon. Mau nggak mau akhirnya Kartik membeli telepon rumah baru. Modelnya sama seperti dulu. Kartik ketakutan dan menunggu telepon itu berdering, tapi nggak ada panggilan masuk sama sekali. Keesokan paginya, Kartik mengirim pesan pada Sonalia kalau Kartik baik-baik aja. Kartik pun berniat ke Mumbai besok. Di tempat lain, psikiater Kartik memanggil Sonalia. Psikiater itu memberitahukan tentang keadaan Kartik yang mengidap skizofrenia. Kartik berhalusinasi memiliki saudara, lalu Kartik yang menelepon itu adalah imajinasi Kartik sendiri. Kartik menggunakan salah satu fitur rekam suara dari telepon yang dapat disetting jamnya.
Meskipun telepon itu dicabut, telepon tetap berbunyi karena menggunakan baterai. Sonalia yang tahu kejadian Kartik langsung mencari Kartik. Ternyata Kartik nggak tahu kalau ia memiliki dua kepribadian ganda. Saat jam 5, Kartik mendapatkan telepon dari Kartik imajinasinya itu dan ia pun mengancam Kartik. Kartik yang depresi langsung meminum obat tidur dalam jumlah banyak. Obat tidur itu pun membuatnya pingsan di lantai. Setelah itu beberapa tahun kemudian telepon rumah berbunyi. Kini Sonalia menjadi bagian hidup Kartik. Sonalia membantu Kartik mengatasi skizofrenianya. Dan perlahan Kartik bisa mengatasi itu. Kartik pun masih dalam pengawasan dokter kejiwaan. Film pun berakhir. Well, awal pertama nonton film ini dikirain yang telepon Kartik itu masa depannya ya. Ternyata Kartik memiliki skizofrenia guys, gak nyangka banget. Terima kasih sudah menonton sampai habis, sampai jumpa minggu depan.